Banyak yang protes. Banyak yang protes, Mas. Jadi saya bilang, ya ini nanti untuk kalian, bukan untuk saya bilang kan. Saya nangis, Mas. Saya doa gitu. Sampai nangis ya? Saya nangis, saya bilang, ya Allah, kasihlah saya kesempatan ngelatih di kota ini. Itu. Kayak orang kalau mau ujian, belajarnya banyak, iya. pada saat pas ujian, hilang semua. Hilang. Blank. Bingung, blank dia. Apa yang dipikirkan? Ya itu mental. Itu lah, mental. Coach Benny. Baik, Mas Joko, sehat selalu, Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum kita pagi, semua. pagi. Iya, jadi kali ini kita podcast ya, nanti Mas. podcast di dalam. Ini di rumah Oma saya Mas. yang dimiliki oleh Bu Indah Kurnia. Bu Indah Kurnia mantan manajer Persibaya yang pernah juara divisi utama pada saat itu, satu-satunya manajer perempuan yang ada di Indonesia. Luar biasa ya. Luar biasa, Mas. Nah, saat ini beliau ada di Jakarta, yaitu sebagai legislatif DPR RI Pusat. Mohon doa dan dukungannya. Amin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, jadi kalau gitu kita podcast di dalam aja. Oke, ya. Mari, ya. Oke. Halo, sobat Joko Mali Soccer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coach Benny Van Breken. Iya, Mas Joko, Mas. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Iya, Alhamdulillah. Jadi dulu pernah di Niak Mitra juga ya? Iya, Mas. Dan sempat juara di tahun 2008 ya? 8788. 8788 ya? 89 itu juga. Angkatan Al-Hadad? Iya, Al-Hadad, Anafing, sama Jai Hartono. Jai Hartono, wah, luar biasa. Itu juga di Arseto ya? Di Arseto tahun 89 sampai 9. Juara juga itu ya? Juara, Mas. Wah, itu memang coach. Siapa itu Coach Benny ini memang luar biasa. Amin. Jadi malang melintang di baik sebagai pemain di tim nasional, ambil Quran 10 tahun ya. Di timnas dari mulai 83 sampai 93. 93, ya 10 tahunan ya. Wah, luar biasa tuh. Jadi pernah mengikuti SEA Games. SEA Games ya, Mas. Tahun berapa SEA Games? Tahun 2000? Ya, waktu itu pernah saya pertama sekali 83 itu Garuda, Mas. Oh, Garuda 1. Ya, terus sampai terakhir 93 itu waktu Piala Kemerdekaan di Jakarta. Oh, ya, di Jakarta ya. Iya. Anniversary Cup. Anniversary namanya. Ya, anniversary ya, betul. Terus ya timnas bolak-balik lah. Wah, bolak-balik keluar masuk luar biasa ini. Jerman segala, TC ke Jerman. Ke Jerman, TC ke Jerman. Merdeka Game, BPD ya, pra Piala Dunia. Di Jerman, TC-nya di Jerman itu. Di Jerman, TC di Jerman. Terus apa lagi tuh? Istilahnya yang pernah TC di luar negeri itu. Iya, di Hong Kong, di Korea. Pernah ya. Iya. Pelatihnya siapa waktu itu ya? Waktu ada yang pelatih Om Berce. Ada yang Om almarhum Sinyo, ya, Om Sinyo almarhum. Terus Danur Windu, Anatoli juga. Polosin itu ya, almarhum juga. Jadi banyak pelatih-pelatih ya yang dari luar maupun dalam negeri ya. Banyak, Mas. Terus pelatih Pak Basri. Om Basri ya. Pak Basri, terus almarhum Mas Kadir, Abdul Kadir. Ya, waktu itu Mas Kadir almarhum cuma satu yang masih ada tuh Om Basri, yang lain kan sudah almarhum. Iya. Mas Kadir sama Bang Iswadi Idris. Iya. Jadi dari pemain aja sudah begitu ya. Iya, Mas. Malah melintang di tim nasional. Apalagi saat jadi pelatih juga demikian ya. Jadi pelatih juga di itu tim pernah nasional. menangani tim apa aja itu jadi pelatih itu? Tim Liga 1 yang pertama bintang-bintang itu ya pertamanya Arseto, Mas. Arseto ya, tahun 97. Terus itu vakum kan kompetisi waktu itu karena Pak Harto lengser. Iya. Terus saya ke PSPS Pekanbaru dengan bintang-bintangnya dulu, Mas. Iya, PSBS ya, Pekanbaru. 2002 ya, itu awal. Iya. 2002 itu dengan bintang-bintangnya waktu itu ya Hendro Kartiko, Kurniawan, Bima Sakti, termasuk Uston sama Bejo yang ada sama saya sekarang. Waktu itu saya udah jadi asisten pelatih, mereka masih main, Mas. Iya. Ya banyaklah saya mengalami di klub-klub itu. Salah satunya ya terakhir klub Liga 1 itu Persebaya ini, Mas. Oh iya, di Persebaya ini udah berapa lama nih angkatan pada saat Adi Santosa, Coach Adi Santosa? Iya, saya sudah masuk 4 tahun, Mas. 4 tahun ya, wah luar biasa nih 4 tahun di Persibaya. Tapi sudah mengorbitkan Enardo ya, Enardo Ari ya. Kiper muda, Mas, semua. Iya, Hernando, ada Dika Bayangkara, ada Aditya Ramadhani, terus Aditya Arya, ada sekarang ada kiper muda lagi yang punya potensi bagus itu Lalu namanya, ada Yunan dari Trenggalek saya ambil. Wah, dari Trenggalek ya. Iya, Mas. Jadi memang cocok ini Coach Benny ini istilahnya mengorbitkan pemain-pemain muda ya, terutama penjaga gawang. Iya, Mas.
Tapi jadi paling tidak tarafnya taraf nasional ini ya. Iya Mas, insya Allah. Nah, nasional saya memang. Selain itu siapa lagi tuh? Ada Hendro Kartiko. Hendro dulu sama saya tahun 2002. Komang Putra. Komang Putra tahun 97. Mega Kurnia. Mega Kurnia itu di Arema Mas. Terus yang pertama sekali saya bawa Arema. Terus ada Gali Sudaryono. Itu tahun 2005 sama saya di Bantul. Iya. Terus ada Fauzal, ada Panca Haryanto, ada Teguh Arimudin, terus ada Krisna itu siapa? Cecep, ada Syahrul juga Krisna yang sekarang masih timnas itu. Terus yang timnas di bawah 19 tahun ini siapa tuh? Ada yang ya Aditya itu Mas. Aditya Arya itu penjaga masa depan juga tuh Mas. Itu usianya 19. Persikabo itu. Sekarang di Surabaya Mas. Di Surabaya. Ikut Persibaya? Iya, saya Persibaya ini kiper saya yang paling senior sekarang usia 23 Mas. Yang lain rata-rata 19, 21, 23. Jadi saya tidak ada kiper yang di atas umur 25. Wah, ini coach ini luar biasa. Memang kalau saya lihat dan saya amati coach Ben ini memang istilahnya syarat dengan pengalaman, baik sebagai pemain di tim nasional, malah melintang di tim nasional, kurang masuk 10 tahun, begitu juga sebagai pelatih juga demikian, sering menangani tim-tim nasional ya, untuk event-event yang lain. Seperti apa aja event yang ditangani itu? Tim nasional itu awalnya saya sama Banur Mas. Bambang Nurdiansa. Iya, sama Bang Nurdiansa. Terus Banur itu saya di Vietnam, tahun 2007 itu penjaga gawangnya itu Mega Kurnia itu. Mega Kurnia ya. Masih muda waktu itu. Masih usia 17 tahun dia Mas. Iya. Nah, terus selain itu event apa yang ditanganinya lagi? Terus setelah itu kan saya megangin klub aja itu. Setelah dari itu setelah dari timnas itu saya ke Arema Mas. Iya. Nah, Arema itu yang saya bawa itu Mega, penjaga gawang pertama. Waktu saya bawa Mega ke Arema itu, wah banyak supporter yang istilahnya tuh nggak meyakinkan, nggak setuju ya. Iya, jadi mereka bilang protes gitu gini. Ini klub top. Arema kan top. Arema top juara. Kok membawa anak muda gitu. Istilahnya itu alih status Mas. Kan dia masih di Ragunan saya ambil. Iya. Terus dia belum tamat itu. Di Ragunan kan TC pemain muda itu timnas saya ambil belum tamat dia. Jadi nunggu dia tamat. Harus sekolahnya selesai dulu dia. Iya, mereka di sana pada protes ke Banur. Terus memang saya juga salut sama Banur kan. Iya, Bambang Nurdiansa dalam hal ini Bambang Nurdiansa. Iya, Coach Banur bilang udah nggak apa-apa. Saya yakin sama kamu. Nah, udah. Iya. Akhirnya saya bawa ke situ. Banyak yang protes. Mas. Jadi saya bilang ya ini nanti untuk kalian bukan untuk saya bilang. Karena ini kiper masa depan. Waktu itu kan kiper Indonesia waktu itu ada Markus Mas. Ini Coach Ben ini luar biasa nih. Saya cuman ya sebenarnya juga dibantu oleh Coach Banur sendiri. Jadi Coach Banur itu percaya gitu. Jadi kan kalau kita mau merasa yakin kamu punya kemampuan kan begitu Coach ya. Kiper muda ya kalau tidak kita tampilkan ya kapan ada kiper yang akan muncul kan Mas. Waktu itu kiper nasional kita kan ada Marcus Horizon, ada Jendri Pitoy. Saya bilang Jendri Pitoy ya dari Manado itu. Iya Mas. Ini saya bilang ini anak nanti yang bakal ganti Marcus. Akhirnya mulailah datang dia setelah tamat sekolah dia datang latihan terus saya tampilkan dia Mas. Iya. Saya tampilkan dia main di kompetisi. Wah, akhirnya? Akhirnya luar biasa dia. Jadi dia ya. Kan dia badan bagus. Langganan timnas dia ya. Iya, setelah itu kan dia eranya langsung dia. Saya 2008 tuh saya sana, terus 2009 kan saya keluar dari Arema Mas. Gitu, karena waktu itu ya istilahnya kita profesional kan. Iya, profesional. Saya Arema memang bilang masih mau pakai saya tahun 2009, tapi saya dapat tawaran dari klub waktu itu divisi 1. Bukan divisi 1 sih, divisi utama sebenarnya itu kan. Waktu itu si Harsitorus nawar saya ke Produta Mas. Nah, terus saya pemainnya bagus-bagus waktu itu Produta ya. Produta lumayan Mas. Kipernya si Gali kan itu anak didik saya waktu di Bantul. Anak didiknya menyebar ini di Indonesia, di klub Indonesia ini. Anak didik saya di Bantul, akhirnya saya balik ke situ. Ya saya pasti kalau namanya profesional, harganya lebih tinggi saya ambil. Iya betul, wajar itu. Iya, itu aja Mas. Jadi akhirnya saya di TC-nya waktu itu kita bukan TC sih, home ground-nya tuh di Jogja. Ya udah, akhirnya Aremanya nelfon saya lagi, saya bilang saya sudah di Produta. Oh ya sudah. Disitulah saya cuma pesan waktu itu sama pengurusnya Arema,
kiper yang dipertahankan kan cuma satu. Iya, Waktu itu kita ada kiper 3, Yasir, Dadang. Jadi yang saya pertahankan waktu itu memang saya itu pertahankan Mega. Ini Mega kiper masa depan. Kurnia itu. Iya itu lah. Selanjutnya kan dia di sana terus. Nah setelah itu saya di Produta saya habis kompetisi setahun aja. Nah, pengurusnya minta 2 tahun tapi saya ditawar balik ke Bantul tahun 2010. Ya udah saya di Bantul. Nah, di Bantul saya ada kiper Wahyu Tri. Wahyu Tri ya tahu saya. Wahyu Tri itu kan mungkin Mas Joko. Iya, saya waktu sudah, under 20 yang lalu dia. Dia pernah U15 kan. Iya, U15 sampai sama Riddle. Sama saya ini anak saya lihat ini anak punya potensi luar biasa kecepatan kakinya. Itu saya asah terus Mas. Saya panggil dia, saya ngomong. Karena kamu punya kelebihan itu, kamu punya badan kecil. Kalau kamu nggak punya kelebihan, kamu nggak mungkin bisa jadi penjaga gawang nasional. Nah akhirnya dia memang luar biasa juga dengan saya, deket dengan saya, ngobrol terus apa kekurangan saya kasih tahu sama dia latihan luar biasa sampai dia dipanggil ke timnas lagi. Nah dari sana saya sampai di Bantul itu sampai 2014. Nah, sebelum ke Persibaya itu tahun berapa tuh masuk Persibaya itu? Saya ngajak kalau nggak salah Coach Aji Santosa. Iya, jadi gini ceritanya Mas. Ceritanya gimana itu bisa ceritanya saya masuk Persibaya itu saya masih di Tira Mas. Waktu itu kan Tira. Waktu itu namanya kan Tira, PS Tira. Jadi saya main di sini waktu itu pelatih kita tuh Nil Maizar. Nil Maizar. Nah, kita menang Mas 2-0 lawan Persebaya di kandang. Iya, di GBT itu. Iya, 2018. Penontonnya luar biasa tuh Mas, penuh begitu. Saya kan pernah di Surabaya ya, Mas. Betul. Saya nangis Mas, saya doa gitu. Sampai nangis ya? Saya nangis, saya bilang ya Allah, kasihlah saya kesempatan ngelatih di kota ini. Antara ini kota ini salah satu kota yang mengangkat saya punya prestasi juga kan dulu. Jadi saya sampai menangis, ya Allah, kasihlah saya kesempatan. Ya udah Mas, habis itu kan kita menang. Jadi ini perlu diketahui ya, saya potong sebentar ya. Jadi dia nyebut ya Allah itu menandakan bahwa dia pernah mu'alaf. Jadi mu'alaf sekarang ya. Jadi makanya dia sebutkan tadi ya Allah itu. Gimana teruskan, diteruskan. Jadi waktu itu saya bilang, ya Allah kasih kesempatan saya karena saya pernah di kota ini dan prestasi saya meningkat di kota ini di Surabaya. Waktu itu saya pernah di Niak Mitra kan. Di Niak Mitra sebelumnya Terus ya udah. Ternyata mungkin ya nggak tahu lah saya, mungkin doa saya didengar Allah. Jadi saya pas ada kumpul pelatih seluruh Indonesia kumpul di Jakarta Mas, ada kayak termasuk Coach Aji Santosa. Jadi saya dari Tira dikirimkan terus Coach Aji, terus saya dipanggil sama Coach Aji waktu itu belum dipanggil. Supaya gabung Persibaya. Waktu Coach Aji belum di Persibaya Mas. Oh belum. Bang Coach Aji terpanggil saya. Diajak gabung. Tanya sama saya, kontrak di sini habisnya kapan? Saya bilang kontrak saya itu per tahun di sini. Saya nggak pernah mau lebih dari tahun. Jadi setiap tahun saya diperpanjang. Terus Coach Aji bilang, saya ada penawaran klub besar sama saya. Mau ikut saya nggak? Saya bilang, kalau diajak mau. Klub apa Coach? Nah, kamu ini aja Persebaya. Saya langsung tuk Mas. Waduh, saya bilang mau Coach. Nah, udah jadi ceritanya. Jadi angan-angan itu. Iya, itu. Udahlah. Udah saya ya biasa kan Mas, saya masih ngelatih, saya nggak terlalu fokus kan. Saya ngelatih terus aja sampai kompetisi itu sudah mau habis. Terus kalau nggak salah tinggal 1 pertandingan. Terus Coach Aji telepon saya. Coach Benny, masih mau nggak sih ke Persebaya? Oh nggak ada kabar sama sekali. Coach, saya malah menunggu Coach Aji. Saya takut dong kalau saya ini kan. Udah, habis pertandingan Mas. Habis pertandingan kompetisi habis terus di Tira kan juga kita bubar. Terus saya tanya kapan latihan? Tanggal 12 katanya waktu itu ngomongnya 12 Januari. 12 Januari tahun 2020. Terus Coach Aji kan ngomong sama saya kan, telepon saya, "Bang, Abang bisa berangkat ke Surabaya?" Tahun baru, tanggal 3 Abang ketemu sama manajemen Persebaya. Wah, saya langsung kayak antusias sekali ya. Seperti disiram air es saya Mas. Siap Coach, saya berangkat. Nah, berangkat saya Mas. Dari awal tahun baru itu saya sudah ada di Surabaya tahun 2020. Habis itu saya terus menghadap ke manajemen. Langsung kontrak, harga kan sudah cocok udah ini kontrak. Terus saya ditelepon sama Tira, kita latihan.
Terus saya bilang, saya sudah di Persebaya. Wah, kamu gimana sih? Gini. Iya kan, lebih cepat, siapa yang lebih cepat saya dapat. Saya nggak pernah mikir apa kan, istilahnya profesional kan Mas. Udah, akhirnya ya itu Mas. Dari sana terus waktu udah datang ke sini tuh kipernya saya tanya sama Coach Aji, Coach, kita kiper berapa? Ya abang kiper siapa? Saya bawa salah satu kipernya Tira. Waktu itu yang namanya Angga. Cecep itu anak Sidoarjo. Saya bawa dia ke Persebaya. Nah, terus bermasalah Mas. Bermasalahnya itu dia tentara kan. Waktu itu kan di Tira itu kan tidak bisa sembarangan begitu. Saya juga nggak ngerti kan dia itu. Saya kirain dia sudah ngomong sama pengurusnya Tira. Ternyata dia nyampe di Surabaya, dia disuruh balik. Padahal dia sudah tanda tangan, sudah terima uang Mas, sudah terima uang panjar. Waduh, dikembalikan. Balikan. Terus kiper saya lagi siapa? Ada Hernando, kiper muda kan Mas. Saya bilang nggak apa-apa, ada Hernando. Hernando masih muda Mas, masih waktu itu umur dia baru 17. Jadi benar-benar dari nol itu ya? Sebenarnya bukan nol Mas, cuman dia kiper muda, salah satu kiper muda. Salah satu kiper muda. Cuman kan masih muda sekali kan untuk Liga 1. Diorbitkan. Untuk Liga 1 saya rasa sih ya butuh waktu kan. Cuman kita kan targetnya juara waktu itu Mas. Masih ada pemain-pemainnya luar biasa semua. Akhirnya cari kiper udah banyak kan sudah punya kontrak semua kiper. Saya datangkanlah kiper waktu itu Moko Dompit Mas. Salah satunya Moko Dompit, kiper senior kan itu. Akhirnya diberi kesempatan itu. Hernando berani ya. Terus Hernando, terus Coach Aji bilang gimana Bang? Hernando nggak masalah. Coach Aji itu nggak masalah. Coach Aji tetap saya salut sama Coach Aji. Coach Aji itu senang sama pemain muda juga dia. Saya pelatih yang saya paling salut Coach Aji. Saya sudah ikut dia mau memberi kesempatan pemain muda. Saya ikut pelatih dan saya salutnya sama Coach Aji itu tidak takut masalah pemain. Pemain percaya muda, diri dengan pemain muda. Dia percaya sama pemain muda. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya salah satu Hernando lah untuk penjaga gawang. Moko Dompit, Hernando. Angga ini belum balik-balik bermasalah dengan Tira. Akhirnya dia terpaksa Hernando. Akhirnya dilepas juga sama Tira Mas. Tapi sementara Hernando yang saya pasang di Piala Gubernur itu Hernando sama Moko Dompit itu. Bagus dia. Moko Dompit itu sudah kiper senior kan Mas? Sudah tahun 2000. Dan kalau nggak salah Piala Gubernur juara itu ya? Juara Mas. Tim Persibaya. Termasuk salah satu Hernando kipernya. Oh gitu ya. Jadi dia sudah mentalnya udah teruji dari muda dia. Memang saya ini anak memang luar biasa. Iya. Dia punya semangat latihan apa. Nah, cuman kendalanya waktu itu Hernando cedera Mas. Oh gitu. Hernando cederanya parah itu, parah di bahu. Waduh, luar biasa parah itu kan. Nah sekarang begini, saya lihat dan saya amati dengan ada hubungannya dengan anak didik ya, tentang Hernando di Persibaya. Oh ya, saya ucapkan Mas. Selamat dulu, apresiasi dapat poin 1 di Mas. Lawan Nusantara itu luar biasa tuh Hernando tuh menyelamatkan gawangnya luar biasa. Salah satunya ini Mas, maksudnya ini tim kan lagi di bawah tuh. Jadi beberapa sebelumnya mengalami kegagalan terus, kalah terus. Mengangkatnya itu kan agak angkatnya berat. Jadi Coach Uston ini berat sekali untuk mengangkat itu. Apalagi Hernando waktu main lawan Kediri kebobolan 4 kan. Jadi saya itu memang, dia sampai karena memang pada saat itu kan saya bahas, jadi Hernando kemasukan 4 kan bukan semata-mata kesalahannya dia, karena pertahanan yang kurang rapi, koordinasinya kurang, akhirnya dia juga merasa mungkin frustasi atau bagaimana, konsentrasinya kurang, akhirnya ya itu gol-gol yang terjadi itu. Tapi pada saat menghadapi Rans kemarin luar biasa, timing keluar apa begitu dia, wah dahsyat sekali dia waktu itu saya lihat. Gimana itu cara ngelatihnya, bagaimana itu Hernando sampai bisa jadi seperti itu? Latihannya ya saya latihannya seperti apa yang saya selalu kasih Mas. Jadi saya selalu latihan itu kan pemain harus konsentrasi. Jadi saya tidak pernah ngelatih dengan hafalan itu enggak. Jadi saya ngelatih itu selalu ada yang buat dia konsentrasi. Kalau dia tidak konsentrasi pasti dia salah terus dalam latihan. Jadi dia tingkat kecerdasannya itu juga luar biasa. Jadi tergolong jenius dia. Itu anak jenius Mas. Jenius di bidangnya dalam arti dia sebagai penjaga gawang gitu. Penjaga gawang dan mentalnya luar mentalnya biasa. Bagus, percaya diri dan berani. Saya lihat di timnas kemarin waktu lawan Filipina itu dia berapa kali menyelamatkan itu luar biasa itu dia. Itu salah satunya. Dan resiko apapun dihadapi sama dia. Yang dia ngeblok pakai kaki terus mental yang dia tutup itu kan. Itu kan kalau kiper nggak berani pasti pakai tangan kaki lagi. Dan kalah cepat. Dia pakai tangan. Langsung pakai tangan. Sampai tangannya kan bengkak itu, luka itu ya. Iya, teman memang itu anak mental yang luar biasa. Sedangkan begini, saya lihat coach kok punya naluri dalam arti anak ini akan jadi salah satu contoh seperti Hernando Ari.
dia lihat dari sisi postur tubuh, begitu juga Mega Kurnia juga apa itu kan tidak terlalu tinggi ya. Tapi apa kriterianya kira-kira untuk supaya punya gambaran bahwa anak ini akan jadi? Bagaimana itu? Jadi ceritanya gini Mas, sebenarnya saya dulu sama Ediarto kan juga kiper kecil-kecil ya, tidak terlalu tinggi. Kita punya pelatih itu ada samanya tuh Bang Bustamam itu, bekas penjaga gawang PSMS Medan. Dia ngelatih kita berdua Ediarto nih. Iya. Dia cuma dua-duanya jadi itu. Dia ngomong gini. Dua-dua jadi tim nasional. Kalian dua ini kalau nggak jadi penjaga gawang nasional, potong tangan saya. Oh gitu malah. Nah, dia ngomong seperti itu. Jadi Bustamam ya. Bang Bustamam tuh di Medan. Pernah dengar saya. Jadi terus pemain top juga itu ya? Pemain PSMS Mas. Terus akhirnya saya menanya sama dia kan, kenapa kok Bang setelah saya jadi pemain nasional, setelah ini saya tanya sama dia, kok bisa Bang bilang saya bisa jadi pemain nasional? Saya sendiri dulu kalau dipikir-pikir nggak meyakinkan gitu. Iya, postur tubuh kecil ya kan. Mental kalian berdua tuh luar biasa. Oh, dari sisi mental yang dilihat. Nah, di situ juga yang saya ambil Mas, saya lihat penjaga gawang saya yang ada, saya selalu pilih penjaga gawang, saya lihat mentalnya yang nomor satu sama saya mental. Mental, keberanian. Keberanian. Jadi penjaga gawang itu harus punya mental. Kalau mentalnya ciut, banyak kan gini Mas. Di latihan bagus, di latihan luar biasa. Giliran pertandingan hilang semua Mas. Iya. Itu penjaga gawang di Indonesia banyak sekali. Jadi dalam pertandingan hilang, yang dalam latihan boleh kita bilang penjaga gawang nasional. Benar, itu mental itu. Di latihan nggak dapat. Tapi giliran pertandingan hilang semua dia. Iya. Banyak sekali Mas, banyak saya nangani juga penjaga gawang seperti itu. Kayak orang kalau mau ujian, belajarnya banyak, pada saat pas ujian hilang semua. Blank. Bingung, blank dia. Apa yang dipikirkan? Itu mental ya. Itu mental latihannya kuat, terus tidak pernah mikirin masalah orang mau ngomong apa. Itu salah satunya penjaga gawang itu yang saya tahunya itu Mega tuh. Itu juga nggak ada itu istilahnya mau mikirin orang mau macam-macam ya. Hernando juga seperti itu. Ini salah satu juga penjaga gawang muda yang ada di Persebaya sekarang Andika itu juga. Itu kan selama Hernando masuk TC Timnas, dia penggantinya saya lihat juga saya amati dia bagus mainnya. Bagus Mas. Ya. Jadi itu Persebaya istilahnya meraih kemenangan apa itu di kandang baik di luar kandang dia kipernya kan dia. Salah satunya dia. Jadi saya lihat dia juga jadi dulu potensi itu ya. Potensi. Dulu tuh kiper itu ada 3 Mas. Iya. Ada 3, Nando, Andika sama satu lagi Ababil. Oh Ababil. Jadi Ababil ini saya pakai kan, saya ambil juga ikut latihan, tapi ada sesuatu yang membuat dia nggak sabar gitu. Saya nggak tahu nih anak kenapa. Oh gitu ya. Ada yang mungkin cadangan itu ya. Jadi sebenarnya bukan cadangan Mas, mereka kan masih seleksi. Oh seleksi ya. Saya bilang dia kiper U20-nya Persebaya, tapi sabar. Kita kan nggak bisa langsung gegabah-gegabah. Saya lihat ininya. Salah satunya itu saya lihat mentalnya dia nggak kuat. Dan sekarang hilang Mas. Termasuk Dika inilah salah satunya yang kiper yang mentalnya kuat dan dia terangkat. Dan waktu itu Ababil itu waktu bukan saya pelatihnya di U20, Ababil itu termasuk salah satu kiper yang main. Oh gitu Dika ini kiper boleh dibilang yang nggak pernah main. Tapi mentalnya luar biasa, lantaran sabar menghadapi saingan-saingannya kan waktu itu ada Hernando, ada Angga, ada si Moko Dompit, dia tetap sabar. Nah saya bilang, kamu tuh penjaga gawang itu kalau sudah mentalnya jelek, sulit ya? Hilang, susah diangkat. Karena nomor 1 penjaga gawang itu mental, terus teknik kamu tuh, kalau itu kan bisa dilatih kan, tapi kalau mental kan susah Mas. Gimana kita melatih mentalnya kan? Karena seperti teknik, cara mempersempit gawang, cara timing keluar yang pas, itu kepintaran Mas. Iya kan, itu semua kan bisa dilatih kan. Bisa, tapi kalau udah mental tuh memang bisa, Mas. susah itu. Nggak bisa itu, anugerah itu. Anugerah Mas, salah satunya anugerah. Jadi nggak bisa. Jadi kalau sudah masalah mental penjaga gawang nggak kuat, ya udah saya cuma bilang lebih baik kamu nggak usah jadi penjaga gawang, berhenti aja jadi penjaga gawang, jadi mungkin yang lain deh. Soalnya itu nomor 1 tuh mental penjaga gawang. Teknik itu bisa dilatih. Jadi saya lihat Coach Benny ini memang khusus menangani penjaga gawang atau kiper ya. Di banyak anak didiknya yang menyebar di Indonesia di klub Liga 1 Mas, banyak. Atau di tim nasional di semua level ya. Dia rata-rata. Jadi sebetulnya Coach Benny ini perlu diberi penghargaan atau bidang jasa dari paling tidak dari PSSI loh. Tidak bisa tutup mata dengan prestasi yang dibuat karena penjaga gawang nasional loh ini. Ya, rata-rata dan nasional. Tidak 1-2 orang ini, ada hampir 10 orang yang dibuat atau diorbitkan itu. Bagaimana menurut
Ya kalau saya sih istilahnya orang Jawa bilang mengabdi ya. Mengabdi, legowo Mas. Ya kan? Saya saya senang penjaga gawang jadi penjaga gawang bagus karena mungkin salah satunya gini Mas saya. Saya ngelatih di klub punya penjaga gawang misalnya 4. Terus cedera seperti kemarin kompetisi tahun 2021 Mas. Waktu itu penjaga gawang saya itu ada Satria Tama, bagus. Hernando ya. Dika. Terus Andika. Satria Tama cedera, ACL. Kita kompetisi tinggal seminggu lagi. Kita sparring lawan Persela, main di lapangan Kapolri sini di lapangan apa di Bayangkara itu Mas. Cedera ACL Mas. Putus ACL-nya Mas. Kompetisi tinggal 1 minggu. Terus Coach Aji tanya, kiper kita tinggal 2 Bang. Hernando sama Dika. Dan Hernando itu kan baru cedera, baru operasi bahu. Terus gimana Bang? Saya tanya, kamu siap kan? Siap Coach. Ya udah. Saya bilang, ini ada 2 masih Coach penjaga gawang, tapi kita butuh 3 kata Coach Aji. Iya siap. Ini ya, Coach Aji juga tidak pernah saya lihat pelatih yang sepercaya seperti Coach Aji menghadapi pemain muda. Udah oke. Pasang Hernando, pasang Dika. Akhirnya saya bilang kita memang butuh 1 penjaga gawang, pendamping. Akhirnya saya panggil ada namanya waktu itu David, penjaga gawang senior. Umur berapa itu? David itu umur 31. Oh, sudah senior dia. Tapi ini cuma untuk pendamping aja. Pendamping cadangan. Iya Mas. Udah, terus akhirnya masuklah David di situ Mas. Akhirnya terus saya bilang, saya butuh 1 lagi kan 4. Nah, saya ambil kiper Bali, namanya si Dida. Kiper muda juga Mas. Jadi 4 tetap Mas. Tapi 1 ini nggak bisa dipakai. Satria Tama tuh 9 bulan istirahat total. Oh gitu. Dan disitulah munculnya Hernando. Ada kesempatan. Kesempatan Hernando tampil terus tampil dan termasuk Andika. Menambah jam terbang lah ya. Iya, termasuk Andika. Iya, akhirnya lebih matang dia sekarang. Dan saya salutnya sama Coach Aji tidak pernah pusing masalah itu. Dan saya itu istilahnya saya tidak pernah takut Mas. Saya juga tidak pernah takut. Selama saya megang tim itu saya tidak pernah takut menurunkan penjaga gawang yang saya latih. Jadi saya punya kiper saya latih. Saya turunkan. Kalau memang dia nggak mampu, berarti ada sesuatu. Mungkin di sayanya kurang bagus. Jadi saya nggak pernah mau langsung cari kiper baru lagi untuk menggantikan kiper utama. Belum pernah Mas. Jadi tetap semua melalui kaderisasi. Mas. Jadi saya nggak pernah kiper utama cedera, saya ganti kiper utama lagi, saya nggak pernah Mas. Boleh di mana saya klub, saya nggak pernah. Jadi saya kiper utama cedera. Jadi percaya diri dengan kemampuan bahwa bisa cetak pemain atau didik pemain sendiri. Gitu. Yang ini kita tampilkan. Karena buat apa? Di mata saya itu dia saya latih selama ini untuk apa kita cari dulu yang penggantinya. Ini luar biasa ini memang prestasinya itu saya lihat. Selalu sekarang begini loh, saya lihat dengan Hernando Ari yang sekarang saya lihat di tim nasional, baik itu level umur 20, 23 sampai ke mana itu ke nasional itu ke senior sekarang, dia pilihan utama sekarang dari STY itu. Setelah lawan Irak kalah 5-1 terus di lawan Filipina dipasang dia luar biasa itu. Dahsyat sekali itu dia penampilannya. Penyelamatan yang Rido. Waduh, nendang itu bola. Makanya itu. Dia mundur, dia buang itu kan dia luar buang biasa. itu enggak sembarang. Wah, ini luar biasa ini. Umur dia baru 21 tahun loh Mas. 21 tahun. 21 tahun. Luar biasa. Jadi itu kiper muda. Jadi hampir di semua level dia isi. Termasuk salah satu utama itu. Salah satu yang istimewa dari dia ya ini Mas. Saya rasa langka juga kan. Jadi dia memiliki kemampuan yang komplit begitu loh. Komplit Mas. Ya, komplit dia. Dan mental. Hanya memang dia kalau melihat seperti lawan Persik yang kalah 4-0 itu karena melihat situasi di belakang kurang rapi, kurang koordinasi yang baik, akhirnya kemasukan. Dan itu membuat dia lebih istilahnya panik begitu loh, memikirkan teman-temannya, jadi nggak fokus akhirnya. Itu yang saya Tapi lihat pada saat pertandingan terakhir kemarin, wah luar biasa. Saya panggil dia, saya ngomong sama dia. Iya betul. Jadi memang ke sini sabar, telaten. Saya tidak pernah marah. Saya pernah marah ya. Tidak sama pernah saya marah. Sama saya jadi pelatih, saya tidak pernah marah. Cuman kalau pemainnya misalnya saya lihat dia gini, mendingan kamu keluar. Kamu di pinggir. Saya tidak pernah marah Mas. Saya melatih putri pun saya tidak pernah marah Mas. Saya pernah melatih putri Asian Games loh Mas. Oh pernah tuh. Iya. Terus? Yang 2018 itu. Iya. Akhirnya gimana? Kiper-kiper itu kan, jadi
saya selalu ngomong sama mereka pelan. Jadi kalau saya tahu apalagi wanita, Mas. Kalau kita marah kan dia langsung ngambek kan. Jadi nggak pernah mau saya marahin, saya panggil. Sabar, penampilannya sabar. Jadi selalu saya ngomong baik-baik dari hati ke hati, Mas. Saya semua penjaga gawang akhirnya pemain itu merasa nyaman. Iya. Dekat dan nyaman, begitu kan. Main bola kan begitu kan. Jadi bener, dia merasa bebas, sesuai dengan kemampuannya akan dia keluarkan kan begitu kan. Karena prinsip saya itu begini, Mas. Marah itu bukan jalan keluar. Itu prinsip saya. Jadi kita marah-marah belum tentu bisa orang itu bisa nerima marahnya kita. Malah bisa-bisa dia tambah besar. Istilahnya itu dendam sama kita, besar dendam sama kita. Betul. Akhirnya nggak maksimal. Iya, itu prinsip saya seperti itu, Mas. Pemain-pemain asing sudah dinaturalisasikan banyak. Iya. Banyak sekali. Pemain muda kita nanti seperti apa? Ada pemain yang kadang-kadang labil mentalnya, termasuk salah satunya Enando. Selain punya kelebihan yang bagus, yang luar biasa, juga kadang-kadang terpengaruh dengan situasi di lapangan. Jadi yang selama ini kita tahu tangkapan itu kan begini, tahu rupanya yang benar tuh tangkapannya begini. Jadi tenaganya dari sini ya sini. Nah, kalau orang kan tuh gini. Beda.